merayakan tahun angkatan 2021. Oh iya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Yanto. Baiklah, sekarang saya berada di salah satu usaha besar di kota Jambi, yaitu toko oleh-oleh Pak DJ Dharmajaya. Nah, sekarang saya sudah bersama owner pemilik usaha toko oleh-oleh Pak DJ. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Dea. Di sini ibu tersebut bernama Ibu Neni, tapi untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi, silakan Ibu perkenalkan dulu kepada kami semua agar kami tahu sosok inspirasi kali ini itu dibuat kalian seperti apa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih atas kunjungan Kakak Dea berada di rumah home industri keripik pisangnya Pak DJ. Jadi keripik pisang Pak DJ ini berdiri tepatnya 17 tahun lalu. Masya Allah, dari toko ke toko kita waktu itu memasarkan, dan alhamdulillah sekarang pemasarannya sudah sampai ke Indomaret, Alfamart, sampai ke Medan, Banda Aceh, Bengkulu, Palembang, Lampung, alhamdulillah, dan beberapa kota besar di Indonesia. Dan alhamdulillah untuk di Jambi, di beberapa mall dan minimarket yang ada di Jambi. Bersyukurnya kita juga sekarang telah memiliki galeri sendiri, yaitu toko oleh-oleh khas Jambi Pak DJ, yang tepat lokasinya adalah di Beringin, di Jalan Haji Ada Malik nomor 12 Beringin, di sebelah Rumah Makan 1001 atau di depan Janji Jiwa Kota Jambi. Alhamdulillah juga selain home industri keripik pisang Pak DJ, usaha ini juga dianugerahi Allah dengan rumah tahfiz Quran, yang di sana adalah santri penghafal Al-Quran yang mondok, ada sekitar 24 orang, dan ada santri yang sedang ngaji sore. Nanti mungkin Kakak Dea sama teman bisa jalan-jalan ya Kak, bisa di shoot juga agar teman-teman yang lain bisa melihat bahasanya ada calon generasi Quran di sini yang sore itu sekitar 70 santri yang belajar. Insya Allah, alhamdulillah. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui, usaha yang Ibu Neni miliki ini adalah suatu usaha toko oleh-oleh. Nah, kita pengen tahu nih Bu, oleh-oleh apa saja sih yang Ibu jual di toko Ibu tersebut? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi di toko oleh-oleh khas Jambi Pak DJ itu selain memasarkan aneka olahan pisang yang kita produksi sendiri, itu ada 5 varian. Jadi ada rasa coklat, ada rasa jagung manis, ada rasa kopi, terus ada balado pedas manis dan nasi gurih, ada sale pisang juga. Kita juga memasarkan hasil dari kreativitas ibu-ibu seprovinsi Jambi, dari kerinci, dodol kerinci misalnya, dari jangkat, kopi-kopi jangkat dan aneka snacknya, dodolnya, dari tungkal, dari merangin, dari tangkit, pokoknya dari beberapa daerah. Jadi insya Allah toko oleh-oleh khas Jambi Pak DJ itu isinya terlengkap dibanding koleksi dari toko lain mungkin ya, karena kebetulan kita kadang-kadang ditugaskan pemerintah untuk menjadi motivator, untuk motivasi UKM-UKM baru, UKM-UKM dari beberapa daerah seprovinsi Jambi. Jadi pada saat mengisi menjadi motivator tersebut, kita menyarankan untuk panitia pesertanya itu membawa sampel-sampel hasil karya mereka agar ada barang-barang yang bagus yang bisa kita pasarkan di toko kita bantu penjualannya. Banyak yang sudah kerjasama sehingga barangnya kita pasarkan di beberapa toko di Kota Jambi. Misal produk dari KBA itu nama produk ya Kakak ya, itu produksi dari Bulian, itu dendeng daun ubi sama rengginang. Itu seminggu sudah 200 bungkusan kita bantu penjualannya. Atau ada sale pisang juga, itu sekali order 500 atau 1000 sekali order. Jadi dengan tidak langsung kita telah membantu
UKM dari beberapa daerah yang tidak bisa memasarkan secara langsung produknya melalui toko oleh-oleh Jambi Pak DJ. Kita bisa membantu UKM lain untuk produknya lebih dikenal di Kota Jambi. Masya Allah, jadi begitu banyak ragam dan jenis oleh-oleh yang dapat kita temukan di rumah oleh-oleh Pak DJ tersebut ya teman-teman. Kemudian begini Bu, kita pengen tahu sih sebuah toko usaha yang lumayan besar saat ini yang ada di Kota Jambi itu, kita pengen tahu bagaimana sih awal mula membangun usaha toko oleh-oleh ini. Nah, mungkin bisa diceritakan ada nggak suka dan dukanya, dan bagaimana bisa survive atau bertahan sampai sekarang ini. Karena pengusaha seperti Ibu ini bisa menginspirasi anak-anak muda seperti saya maupun teman-teman yang akan menonton video ini. Mungkin silakan Ibu ceritakan suka duka Ibu dalam membangun toko usaha tersebut. Masya Allah. Jadi anak-anak Ibu semua, sebenarnya kunci dari kesuksesan itu pertamanya niat ya. Niatnya untuk apa sih mau buka usaha gitu. Biasanya kalau kita niatnya untuk diri kita sendiri, Allah juga akan kasih secukupnya untuk kita. Tetapi kalau misalnya kita niatnya untuk orang banyak, itu biasanya Allah akan lebih memudahkan segala urusan kita. Jadi awalnya dulu pengen punya galeri yang bisa memasarkan produknya sendiri, terus bisa membantu teman-teman juga yang punya produk tapi nggak pintar masarin, punya produk tapi nggak tahu mau nitipnya di mana, punya produk tapi bingung mau promosinya gimana. Itu awalnya dulu. Makanya kami awalnya dulu cari kontrakan, terus coba-coba ambil 1 tahun dulu, ternyata ya prospeknya bagus. Itu pelayanan ya dulu awal-awal Kak, itu ibunya sering tuh ngetem di toko, tamu-tamu diajak ngobrol, misalnya lagi pilih-pilih mau kemana Bapak, Ibu, sudah beli 1 produk tawari produk lain, terus kita kenali juga bahan-bahan dari produk tersebut, ini bahannya ini, rasanya seperti ini, kita perkenalkan isi dari produk-produk yang kita jual. Nah, untuk mempertahankan usaha seperti itu di zaman moneter kemarin ya Kak, masa pandemik tuh masa-masa sangat sulit, Masya Allah. Tapi kita bermain juga dengan dunia online. Tentunya adik-adik, kakak-kakak, dan anak-anak Ibu semua juga sudah lebih pintar mungkin ya dari Ibu untuk menangani seperti ini. Tapi insya Allah sepertinya kalau kita ketik toko oleh-oleh Jambi, coba deh Kak dibuka. Nanti ya teman-teman, semuanya dibuka toko oleh-oleh Jambi, ya ratingnya seperti apa di sana. Dan mungkin seperti itu harus rajin upload gitu, nah kan. Jadi menjaga relasi tamu-tamu yang sudah datang sekali, setiap pulang kita harus meninggalkan kesan. Apa alasan beliau kembali lagi ke toko kita gitu? Apa karena produknya, apa karena pelayanannya, apa karena memang nyamannya mereka berbelanja di tempat kita. Jadi harus kita punya teknik seperti itu gitu. Nah, ini toko kita selalu memberikan kesan seperti itu insya Allah. Jadi tamu-tamu itu biasanya diajak ngobrol gitu. Itu juga kita ajarkan sama pegawai kita supaya tamu-tamu itu tidak merasa hanya sebagai pembeli, tapi pada saat mereka di luar daerah dan kembali lagi ke Jambi, yang mereka ingat toko oleh-oleh Jambinya Pak DJ aja gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Kak. Oke, baik Bu, mungkin di sini nilai yang bisa kita dapat dari kisah Ibu itu kita harus tetap terus berjuang. Jika kita stuck berada di titik terendah, itu kita harus bisa mengembangkan ide-ide kembali agar usaha tersebut tetap terus berjalan dan tidak jatuh omset. Seperti itu teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya ingin tahu nih Bu, kan kita membuka satu usaha itu bisa dari berbagai macam seperti butik baju atau tanaman-tanaman, buah-buahan seperti itu. Nah, tetapi Ibu memilih produksi berbagai macam yang terbuat dari pisang. Nah, kita boleh tahu kenapa Ibu memilih pisang sebagai rumah produksi Ibu? Masya Allah. Dulu awalnya sebenarnya awal-awal dulu waktu masih muda ya. Masya Allah. Jadi dulu Ibu tuh adalah beauty advisor, konsultasi kecantikan gitu katanya ya, di Mirabella Kosmetik dan di salah satu mall. Jadi setelah memiliki beberapa anak dan Ibu harus resign dan lebih memilih mengurus keluarga dibandingkan mencari nafkah di luar rumah,
Di saat itulah timbul ide bagaimana bisa seorang ibu di rumah sambil mengurus anak-anaknya tapi beliau masih bisa menghasilkan materi, setidaknya bisa membantu mengurangi beban sang suami. Itu idenya dulu kakak. Jadi tapi kita tidak memiliki banyak keahlian waktu itu. Jadi akhirnya kita survei di salah satu mall di Kota Jambi, melihat makanan yang kira-kira masih mudah pengerjaannya. Terus pesaingnya juga tidak terlalu banyak. Itulah terpilih pisang. Yang waktu itu pesaingnya hanya beberapa gitu. Nah, alhamdulillah niatnya juga kita ingin membantu para petani pisang dari daerah-daerah yang bingung mau memasarkan pisang, terutama pisang tanduk. Karena pisang tanduk ini kakak banyak di Sabak gitu. Terus pisang tanduk ini kurang diminati untuk konsumsi langsung ya kak, karena tekstur pisangnya yang agak asam. Jadi lebih cocok dibuat keripik. Itulah sebabnya. Terus nutrisi gizi dari pisang juga lebih baik untuk jantung, peredaran darah, penuaan dini, terus untuk kehalusan kulit, banyak kan manfaatnya. Jadi bagi mereka yang penikmat cemilan aneka keripik pisangnya Pak DJ ini, selain sehat, bernutrisi dan juga menyehatkan tubuh gitu. Jadi memang kita pilih itu pisang. Terus kita pengennya pisang ini selain meringankan beban petani, bisa juga membuka lapangan pekerjaan buat ibu-ibu yang ingin menambah penghasilan tetapi tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak memiliki skill yang mumpuni gitu. Jadi inilah kita coba buka usaha ini sederhana dengan kunci istiqomah, mudah-mudahan membawa berkah, dan alhamdulillah sudah 17 tahun. Insya Allah. Jadi itu teman-teman sekilas kisah mengapa alasan Ibu Neni ini memilih pisang sebagai bahan pokok rumah produksinya. Oke, luar biasa sekali cerita kita hari ini bersama Ibu Neni, pemilik usaha tokoh oleh-oleh Pak DJ. Sebagai seorang wirausaha, Ibu ini sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi kita yang ingin membuka suatu usaha. Anak-anak muda seperti kita kan tentunya kita sangat membutuhkan tokoh inspirasi seperti Ibu Neni tersebut, yang mana itu membuat kita tidak mudah menyerah. Kita bisa mengekspresikan hal-hal baik yang bisa menjadi peluang untuk kita ke depannya. Kita bisa contoh dari Ibu Neni yang mana sangat membuat kita terinspirasi untuk terus maju dan tidak mudah menyerah untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan untuk saya mengenal tokoh oleh-oleh Ibu, kisah-kisah Ibu yang sudah diceritakan kepada kita semua. Sukses terus usahanya, dan buat teman-teman semua jangan lupa kalau kalian ingin mencari oleh-oleh di Jambi, jangan lupa mampir ke toko oleh-oleh Pak DJ yang alamatnya ada di Beringin. Toko oleh-olehnya banyak macam yang bisa kita temukan di sana, dan jangan khawatir, harga terjangkau serta kualitas terbaik. Terima kasih. Loh kak, Apa itu Bu? ingat pisang, ingat Pak DJ.